Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Belajar bareng Kang Reis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman mengenai bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel ya teman-teman ya. Terutama mungkin untuk kebutuhan kita di dunia kerja ya teman-teman ya, dalam melakukan proses analisis ataupun pengolahan data dengan menggunakan Excel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi formula lagi teman-teman, dan ini sudah masuk ke part kedua ya, dimana untuk part kedua kali ini ya, kalau kita lihat dari daftar yang sudah saya buat ya, teman-teman juga nanti bisa download untuk filenya di link deskripsi. Itu adalah mengenai if dan ifs teman-teman ya, dan ini masih masuk kategori pengolahan data. Nah, secara sederhananya apa sih fungsi utamanya dari if? Yaitu if itu adalah untuk kita menghasilkan nilai berdasarkan logika kondisi ya. Jika benar maka hasilnya apa? Seperti itulah gampangnya. Nah, ada satu lagi namanya if ya teman-teman, pakai s, yaitu sama juga, cuman dia dengan banyak kondisi teman-teman ya. Jadi kalau saya pelajari secara gampangnya, si kondisi if ini kurang lebih nggak jauh berbeda dengan if percabangan teman-teman. Cuman bedanya dengan fungsi if ya atau ifs ini, itu kita tidak perlu lagi menuliskan formula if-nya ya. Jadi untuk lebih mudahnya kita langsung ke prakteknya aja teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah siapkan juga untuk datanya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga nanti bisa download filenya ya secara gratis di link deskripsi untuk tabel-tabel latihan yang sudah saya buat ya. Teman-teman tinggal nanti kalau memang di sini sudah ada formulanya, teman-teman hapus lagi dan pelajari kembali lagi ya. Karena di sini sudah hasil save dari progres pembuatan videonya teman-teman. Oke, jadi untuk yang pertama adalah formula if. Jadi kalau formula itu tadi seperti yang saya sebutkan adalah untuk kita menghasilkan nilai berdasarkan kondisi tertentu teman-teman ya. Jadi kalau ibarat kata kita ingin melihat, ingin mengisi data status di sini ya, misalkan berdasarkan minimal stok ya teman-teman ya. Maka kalau misalnya stoknya itu di atas minimalnya, maka stok kita cukup ya. Tapi kalau misalnya dia di bawah minimalnya, misalkan hasilnya adalah stok tidak cukup ya, kurang lebih untuk mengimplementasikan formulanya, teman-teman tinggal ketikkan saja sama dengan, kemudian tuliskan formulanya yaitu if ya, kemudian kurung buka. Nah, teman-teman nanti akan disuguhkan dengan parameter pengisian yang mesti kita isikan pada formulanya. Yang pertama untuk logical testnya teman-teman ya. Jadi logical test ini diisi dengan kondisinya. Nah, kondisinya bagaimana kalau untuk data tabel seperti ini? Ya, teman-teman tinggal pilih saja seperti ini ya, stok ya. Stok kurang dari minimal stoknya misalkan ya. Ini minimal stoknya itu 15 ya. Kita pilih D4 ya di sini teman-teman ya. Karena untuk nilainya ada di dalam sel D4 ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita gunakan titik koma ya. Kalau saya yang Excel-nya gunain titik koma ya, pakainya titik koma teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan Excel-nya itu adalah koma, maka gunakan koma teman-teman ya. Nah, setelah kita menuliskan kondisinya, baru kita tuliskan value if true-nya atau nilai benarnya itu apa teman-teman ya. Kalau kita katakan tadi, kalau si stok ini kurang dari minimal stoknya, berarti kalau 10 kurang dari 15, maka dia dinyatakan adalah tidak cukup teman-teman ya, tidak cukup atau kurang lah bahasanya biar simpel. Kita bahasakan katanya dengan kurang. Nah, kemudian jika benar itu berarti jika nilai stok itu lebih dari minimal stoknya ya, kita katakan dia cukup teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kita gunakan kutip ya, untuk teks ya kita gunakan kutip, kemudian untuk kurung ya, kemudian kita enterkan, maka kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini teman-teman ya. Kalau formulanya selanjutnya kita bisa tarik ya teman-teman ya. Kalau kita nggak gunakan pengunci, kita bisa tarik formulanya. Nah, kurang lebih hasilnya untuk fungsi formula if ini akan menghasilkan nilai yang benar-benar kita harapkan ya. Kalau tadi kan nilainya kita ingin keluarnya teks ya, teksnya itu ada kurang dan cukup teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke formula selanjutnya, yaitu formula if teman-teman atau ifs ya, biar gampang nyebutnya. Nah, di sini saya sudah siapkan juga tabelnya, yaitu ada tabel klasifikasi penjualan ya, di mana ada nama produk, total penjualan, dan juga klasifikasinya apa. Dan untuk klasifikasinya nanti kita akan buat menjadi 4 kategori klasifikasi ya. Pertama ada sangat laris, kemudian laris, cukup, dan kurang. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya pada formula di Microsoft Excel? Caranya gampang saja teman-teman. Sama halnya seperti tadi kita menggunakan fungsi if ya, kita tuliskan dulu sama dengannya, kita tuliskan dulu formulanya itu ifs, kemudian kita kurung buka, maka di sini akan disuguhkan dengan parameter isian yang mesti kita isikan untuk setiap kondisi atau parameter yang dituliskannya ya teman-teman. Jadi di sini kita ada parameter logical test satunya, itu logical test 1 itu di sini kita lihat bahwa untuk total penjualan lebih dari sama dengan 1000, maka sangat laris. Berarti kita tinggal tulis saja ya, pilih saja selnya yaitu C4 ya, kemudian kita berikan kondisinya itu lebih dari sama dengan, penulisannya seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Kemudian kita tuliskan angkanya ya, bisa kita tuliskan angka di sini 1000. Nah, supaya kelihatan formula, saya balik ke formula bar teman-teman. Nah, di sini saja
1000. Kemudian untuk value-nya jika benar ya, maka disebutnya sangat laris, teman-teman. Sangat laris. Nah, kita tulis seperti ini ya. Kemudian untuk logical test keduanya ya. Jadi kondisi keduanya itu apa? Itu total penjualan lebih dari sama dengan 500. Berarti kita pilih lagi ya untuk selnya, yaitu yang ini. Kita mulai dari C4 ya, nanti kita tarik saja rumusnya ke bawah kalau sudah selesai menuliskan formula. Kemudian kita batasi dengan titik koma untuk batasan formulanya, dan nilai benarnya itu adalah laris, teman-teman. Kita tuliskan laris. Sorry, ini yang kurang. Saya kondisinya nggak ditulis ya. Jadi lebih dari sama dengan 500, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ya ini untuk nilai true-nya. Kemudian untuk logical test ketiga juga sama, itu adalah untuk kondisinya. Jadi kondisi yang ketiga itu adalah jika total penjualan lebih dari sama dengan 200, maka dia akan menghasilkan nilai teksnya itu adalah cukup, teman-teman ya. Jadi kita tinggal pilih lagi selnya seperti ini ya. Kemudian kita tuliskan kondisinya lebih dari sama dengan 200, maka kita katakan dia sebagai cukup, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian untuk logika keempat, teman-teman, kalau memang tidak ada lagi logika-logika yang lain, yang misalkan dia tersisa satu, teman-teman bisa tuliskan begini juga sebenarnya, lebih C4 kurang dari sama dengan 200, ataupun teman-teman bisa tuliskan saja true ya, teman-teman ya. True, maka dia akan bernilai kurang, teman-teman. Nah, dia udah nggak ada lagi saingan nih ya, untuk kondisinya ya. Udah nggak ada lagi kondisi yang lain, jadi kita bisa tuliskan juga seperti ini, teman-teman ya. Kita enterkan, maka kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini, teman-teman ya. Dia akan, kalau kita lihat ya, kita validasi untuk formulanya sukses atau enggak. Misalkan ini 1200 ya, jadi ini panjangkan dulu. Nah, ini 1200 itu kan lebih dari 1000 ya, lebih dari sama dengan 1000, maka hasilnya adalah sangat laris. Kalau kita tuliskan 1000, dia pasti masih sangat laris ya, karena untuk 1000 dia kondisinya sama dengan 1000 juga, termasuk sangat laris. Nah, kalau misalnya kita ubah jadi 99, maka dia masuk ke kategori laris. Nah, itu kurang lebih dari hasil penggunaan fungsi formula if dan formula if. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai formulasi pada Microsoft Excel part kedua ini saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi kepada teman-teman, semoga bermanfaat bagi semuanya yang lagi belajar. Salam belajar dari saya, Kang Riz. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri videonya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.